Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat ya hari ini akuntansi nih. Jadi jangan sampai pada ngantuk ya. Hari ini insya Allah kita akan bahas materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai KDP PLKS. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai laporan keuangan bank syariah. Jadi tujuan untuk hari ini, kalau pekan lalu tujuannya adalah teman-teman bisa mengenal ya PSAK syariah ya, kemudian mampu membandingkan ya mana PSAK konven seperti apa, bank syariah seperti apa. Nah, kalau sekarang tujuan dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman bisa mengetahui ya, memahami laporan keuangan, khususnya di laporan keuangan bank syariah. Selain itu juga teman-teman bisa menganalisis nih kondisi bank itu seperti apa sih dari sisi laporan keuangannya. Nah, tapi untuk saat ini kita akan belajar nama-nama akun ya dan jenis laporan keuangan syariahnya seperti apa dulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita coba ke kuisis dulu ya. Kita main ini dulu ya. Soalnya cuma singkat aja sih ya, cuma sedikit supaya ya biar nggak ngantuk lah ya di siang-siang nih. Udah siap semua ya? Siap. Ya, oke, kita coba sekarang. Bismillah. Tuh Mia disusul sama Hil nih. Hil siapa Hil ya? Udah ya, kita end ya. Nah, kita lihat nih hasil akhirnya. Yes. Tata, juara satu. Juara satu Hil tuh yang mana ya? Oh, Hilma. Juara duanya dia ya. Yang ketiga tadi siapa? Saya juara satu. Yang ketiga Mia ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah. Sebaran dari soalnya sih nggak ada yang betul semua ya. Soalnya terlalu susah kali enggak ya. Nih ya, kita lihat ya. Nah, nanti coba ketika kita setelah bahas kira-kira betul semua atau enggak ya. Nah, oke, kita masuk ke materi ya. Nah, kita masuk ke laporan keuangan bank syariah ya. Nah, kalau kita lihat dulu ya di laporan keuangan yang waktu kalian semester 1 sampai semester 2 itu kan masih laporan keuangan di perusahaan umum. Ada yang masih inget gak? 5 laporan keuangan apa aja? Coba dia. Yang perusahaan umum ya, perusahaan umum. Oke, laporan laba rugi, laporan aktivitas. Oke. Bukan aktivitas kali. Neraca saldo. Neraca saldo itu bukan laporan keuangan. Oh iya, catatan Ya. laporan keuangan. Oke, terus laporan harus kas. Laporan arus kas. Laporan perubahan ekuitas. Ya, sama laporan posisi Keuangan. Nah, ya. Di perusahaan umum itu ada 5 ya. 1 laporan posisi keuangan, kemudian yang kedua itu ada laba rugi. Sekarang namanya laba rugi komprehensif. Terus ada laporan perubahan ekuitas, arus kas ya, bukan aktivitas. Terus sama CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, 5 ini adalah perusahaan umum. Ya, ada 3 tambahan di bank syariah, yaitu ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan. Kalau zakat itu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Kalau di kebajikan namanya LSPD juga, tapi P-nya itu adalah penggunaan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ya, jadi gampangnya itu ada 5 ditambah 3 tadi. Nah, kalau kita lihat dari laporan keuangan ini, fungsi bank itu kan ada fungsi komersial ya, terus ada fungsi sosial. Ada aktivitas sosial di bank syariah. Nah, itu di dalam laporan keuangan itu dimasukkan ke dalam LSPD zakat sama LSPD kebajikan. Itu ya. Dan itu laporan keuangan 2 laporan keuangan ini mencerminkan aktivitas sosial di bank syariah. Selebihnya berarti itu adalah aktivitas komersial. Seperti itu ya. Nah, terus acuan penyusunan laporan keuangan di bank syariah itu ada BPLKS ya pasti.
Kemudian PSAK syariah, ya PSAK umum itu bisa juga dipergunakan ketika memang tidak ada di PSAK syariah. Nanti kita back to-nya ke PSAK umum. Ya, tapi secara umum kita pakai PSAK syariah ya, karena di bank syariah kan pakai akad-akad syariah ya. Kemudian ada PAPSI di sini. Kalau PAPSI itu bank syariah, kalau buat yang konven namanya PAPI. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya. Apa bedanya laporan keuangan bank konven sama syariah? Bank syariah yaitu apa coba? Nah, di sini ya ada dana syirkah temporer. Jadi di antara liabilitas modal itu ada namanya adalah dana syirkah temporer ya. Apa isi dana syirkah temporer? Yaitu ada namanya kan DPK ya, dana pihak ketiga. Itu ada giro dan tabungan. Ada juga deposito ya, deposito. Nah, dari masing-masing itu mereka memiliki akad, ada yang wadiah, ada juga yang mudharabah. Wadiah itu artinya apa? Titipan. Kalau mudharabah itu bagi hasil atau kerjasama. Titipan itu berarti kita nitipin barang ke orang, ya. Makanya tidak boleh ada akad, kita tidak boleh memberikan lebihan ya kepada si nasabah kecuali itu murni dari bank syariah sendiri. Pokoknya saya lagi pengen mau kasih bonus, ya nggak apa-apa, tapi tidak boleh diperjanjikan di awal. Nah, kemudian kalau kita titipan itu, maka yang dititipi itu harus mengembalikan 100% ya. Itulah wadiah. Nah, kemudian kalau mudharabah akadnya kerjasama. Kerjasama itu berarti pasti ada kerjasama, pasti ada bagi hasil. Ketika kita menerapkan bagi hasil, maka pasti ada resiko. Nah, di dalam resiko itulah si pemilik DPK itu harus dia menerima adanya konsekuensi resiko ketika terjadi kerugian ya. Ketika dia sudah mengetahui itu, maka bisa jadi dana yang ditempatkan di bank syariah tadi nggak balik 100%. Nah, wadiah sama mudharabah yang diterapkan yang di dalam masukan ke produk ini, tabungan, giro maupun deposito, itu kan berbeda karakteristiknya, maka nggak boleh dijadiin satu. Ya, kalau di konven kan semua masukin aja ke liabilitas kan, karena dia ya masuk aja nggak tanpa akad ya. Tapi kalau di syariah itu tadi ada akad yang pakai wadiah, ada akad yang pakai mudharabah. Dua karakteristik itu tidak boleh disamakan, maka dipisahkan nih di kewajiban dan di dana syirkah temporer. Di tabungan wadiah kita tidak boleh mengharapkan adanya bagi hasil, karena nggak ada ya, ada bonus itu harus dari bank sendiri. Kemudian baliknya harus 100%, apapun terjadinya bank itu pokoknya prioritas pertama itu harus kembalikan 100% ya. Tapi kalau kita pakai ini mudharabah ini, deposito tabungan ataupun deposito mudharabah, maka kita bisa memiliki mendapatkan bagi hasil ya. Tapi high risk high return ya. Ketika kita punya keuntungan ya pasti ada risiko rugi ya. Maka kita harus siap sedia nih, suatu saat misalkan ya bank itu gulung tikar ya, akhirnya semua di ini ya. Nah, yang dana syirkah temporer itu adalah pihak terakhir yang menerima. Kalau masih ada sisa ya alhamdulillah gitu ya. Kalau ternyata enggak ya dia harus boleh menuntut ya. Tapi namanya juga bank ya, dia sudah punya reputasi ya, pasti dia akan sangat menjaga sekali amanah oleh pihak ketiga ya, karena kan resiko reputasi ya, nggak bisa dia asal-asal aja. Dan bank juga biasanya juga kan ada LPS di situ ya, seperti itu ya. Jadi ada konsekuensi yang berbeda antara wadiah dengan mudharabah, maka dia harus terpisah. Nah, kita coba ke neraca. Ada yang bisa menjawab ketika neraca ini atau laporan proses keuangan bank syariah ini kita bedakan dengan konven. Apa yang berbeda tuh? Ini apa ya? Ini harusnya saya sandingin ya. Lupa tadi. Coba siapa? Gina. Coba kira-kira yang beda apa ini? Ya, di bank syariah nih ya. Ini bank syariah ya. Ini sama-sama neraca ya, ada aktiva, liabilitas, gitu. Nah, kalau ini bank konven, kira-kira kasih dua aja deh. Mana yang berbeda?
merah-merahnya. Udah ketahuan ya. Ya di sini ya bedanya itu satu. Coba kalau di konven itu dia bahasanya apa? Kredit. Kredit ya, kredit ini. Kredit. Kalau tagihan derivatif sama itu kaitannya sama investasi biasanya kan. Jadi bahasanya di sini ada kredit ya, kredit. Semua pinjaman itu masuk kategorinya kredit. Nah, tapi kalau di bank syariah itu dia dibagi sesuai dengan akadnya, terpisah ya, nggak boleh jadi satu. Ya, jadi semua murabah salam istisna boleh jadi piutang salam, piutang murabah, piutang istisna, pembiayaan ada murabah musyarakah. Nah, ini maksudnya kategori adalah aktiva produktif. Ya, pendapatan utama bank syariah. Perbedaan yang kedua ada apa? Ada di sini nih. Di sini ya ada syarikat temporer. Ya, ada biro, ada wadiah, tapi di sini juga ada deposito. Ada juga tabungan, tapi akadnya pakai mudharabah. Itu ya. Nah, lanjut ke laba rugi. Nah, laba rugi di sini ada satu. Sebenarnya laba rugi itu apa? Strukturnya pendapatan dikurangi beban ya, pendapatan kurangi beban. Semuanya laba rugi kayak gitu. Nah, bedanya apa? Di bank syariah ada satu item ya selain nama akun-akunnya ya. Ada namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil ya. Jadi kalau di bank syariah itu sebelum kita mengurangi pendapatan, dikurangi beban gaji dan sebagainya, pendapatan itu harus kita kurangi dulu dengan hak buat pemilik dana pihak ketiga. Ya, jadi kita harus mencari dulu pendapatan yang benar-benar punya bank syariah itu berapa sih gitu ya, karena apa tadi bagi hasil, margin dan sebagainya itu adalah hak bank sama hak bank syariah dengan hak nasabah ya. Jadi kalau kita mau mengurangi dengan operasional bank, kita pastikan semua pendapatan yang akan kita kurangkan sama bank operasional tadi kita harus mengurangi dulu dengan porsi bagi hasil untuk pihak ketiga. Nah, nama istilahnya adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, gitu ya. Ini. Nah, ini formatnya. Ada pendapatan operasi utama, kita kurangi dulu sama hak pihak ketiga atas bagi hasil, dapatlah pendapatan si pengelola dana atau mudori. Nah, inilah yang baru bisa kita tambah operasi lainnya, kita kurangi sama beban operasional gitu ya. Jadi segala pendapatan yang memang itu sudah ada haknya nasabah, kita harus kurangkan dulu. Nah, terus ada satu poin di sini adalah ketika kita menghitung ini, kita pastikan semua pendapatan itu harus cash basis. Ya, di lapangan itu pasti ada juga contoh misalkan cash basis itu apa sih? Pendapatan yang memang sudah kita terima secara cash. Ada juga pendapatan yang baru diakui. Contohnya misalkan si A harusnya bayar cicilan itu tanggal 10. Ternyata dia nggak bisa bayar tanggal 10. Bank itu tetap menjurnal, tapi kategorinya adalah piutang jatuh tempo. Ya, piutang yang awalnya piutang murabah cicilan itu akan berubah menjadi piutang jatuh tempo. Nah, pendapatannya akan berubah jadi akrual. Ya, maka di dalam menjurnal tuh biasanya kita akan memberikan istilah pendapatan margin. Contoh margin ya, pendapatan margin akrual, ada pendapatan margin cash. Ya, supaya secara sistem itu terbaca mana yang memang sudah cash, mana yang belum. Ya, seperti itu. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya. Oke, kalau gitu terakhir nih ya, sebelum saya menutup, coba teman-teman nih cek nih akun ini ada di neraca atau laba rugi. Ya, coba. Kas dan serakas ada di mana? Kas dan serakas ada di neraca atau di laba rugi? Penyertaan. Laba rugi. Neraca. Neraca. Penyertaan itu apa sih? Kategori investasi. Dana di bawahnya kas. Ya, betul. Jadi di neraca ya. Penyertaan itu kayak kita naruh dana keluar yang investasi. Terus, nah investasi musyarakah coba. Kewajiban. Itu neraca. Neraca, tapi di kategori apa? Aktiva, pasiva, pasiva. Pasiva di
BST. Ya, betul. Terakhir hak pihak ketiga atas sebagai hasil. Banget itu tadi. Ini baru juga tadi kan? Laba Apa? rugi. Laba rugi. Laba rugi ya. Mana lagi? Terakhir deh, terakhir. Pendapatan margin. Laba rugi. Laba rugi. Lagi ayo. Udah yuk. Oh, lagi. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Semoga bisa dipahami. Tadi ya kita teman-teman bisa membedakan ya mana nih yang ada di neraca, mana laba rugi, mana ya ekuitas, mana dan sebagainya ya. Semoga kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.